Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu. Hari ini, ibadah kali ini ditemani oleh Mama Karen dan Ko Ardi. Nah, adik-adik semangat gak nih? Semangat dong. Ko Ardi ada yel-yel nih, ikutin ya. Oke. Kita tepuk semangat. Semangat. Puji Tuhan. Yuk kita memulai ibadah kita mau angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari bergirang. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Makin cinta Yesus ya. Yuk kita mau siapkan hati kita, mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami akan beribadah. Ibadah kami ini Tuhan, pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk kita bersukacita bagi Tuhan. Kita mau nyanyi pujian Do Re Mi. Katakan Do. Do itulah dosamu. Re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus. Fa fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Kali lagi. Jo itulah dosamu. Relakan hatimu. Minta pada Yesus. Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, mari masuk. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita lihat videonya dulu. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar,
ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Adik-adik, kita mau baca dari firman Tuhan Daniel 5 ayat 17 sampai 30. Yuk buka firman-Nya. Daniel. Kita baca bersamaan ya. Daniel 5 ayat 17 sampai 30. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku.
Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari angin sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baliknya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah dikakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, dari cerita yang tadi, siapa yang bermimpi? Yang bermimpi itu Raja Belsyazar. Dia punya ayah tuh Kordi. Adik-adik di rumah juga ayahnya namanya Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar juga sama. Dia sudah tinggi hati juga ternyata. Dan Belsyazar juga sama. Dia tinggi hati. Dia menggunakan perkakas bait Allah. Ya, buat dipakai untuk minum-minum, untuk hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Betul. Tapi puji Tuhan Daniel dapat mengartikan mimpinya itu ya. Dapat teguran dari Tuhan. Raja Belsyazar dapat teguran dari Tuhan karena kesombongannya, karena perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah, menyembah dewa-dewa, dia ditegur oleh Tuhan dan dijatuhkan. Ayo, siapa yang mau kayak Belsyazar kayak gini? Gak ada yang mau ya, Kordi ya. Kordi juga gak mau. Gak mau, sombong banget ya, soalnya dia dengan kemuliaannya dia mengambil kemuliaan Tuhan. Dia pakai semuanya itu, Tuhan tidak menghendakinya. Nah, adik-adik, dari hari pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang kita dapat pelajari. Yang pertama, tinggi hati dapat menghancurkan diri kita. Jangan pernah tinggi hati ya, nggak boleh sombong. Kalau misalnya kita punya barang-barang bagus, boleh nggak kalau kita sombong-sombong sama teman-teman kita? Nggak boleh sombong. Nggak boleh. Aku punya barang bagus nih. Padahal itu dari siapa? Dari papa mama. Dari papa mama juga dari Tuhan. Iya. Nanti kalau dia ambil gimana? Nggak boleh sombong. Yang kedua, harus mau berani jujur seperti siapa tadi? Daniel. Daniel jujur. Apa yang tidak berkenan, apa yang tidak menjadi kebenaran, dia nyatakan dengan jujur. Nah, misalnya kalau papa mama kita, teman-teman kita ada yang berlaku tidak jujur, boleh nggak kita menegur? Harus ditegur. Tapi dengan apa? Dengan sopan. Gitu adik-adik punya keberanian ya untuk menyatakan kebenaran. Karena sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, kita harus tetap menyatakan kebenaran. Harus berani walaupun itu tidak baik bagi orang lain. Oke? Hari ini kita mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang jujur dan untuk tidak menjadi sombong. Karena semuanya adalah miliknya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ibadah kita udah hampir selesai. Ada satu ayat hafalan dari Amsal 22 ayat 4. Yuk kita buka sama-sama. Amsal 22 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, jadi kalau kita rendah hati, kita takut akan Tuhan, kita berlaku jujur, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan diberikan pada setiap anak-anaknya. Siap-siap menjadi anak Tuhan yang luar biasa, amin? Amin. Puji Tuhan, kiranya hari ini kita semua diberkati. Yuk kita mau akhiri ibadah kita dengan satu pujian, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu ya Tuhan, besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau jujur, kami mau tetap merendahkan diri kami, karena semua adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mama, papa kami, teman-teman kami, saudara kami, semua orang yang saat ini Tuhan Yesus ada, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yeay, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Bye.